Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan dengan beberapa bab dan pembahasan. Yuk kita simak sama-sama untuk mempelajarinya. Yang pertama yaitu dalam etika bisnis tentunya ada beberapa prinsip, yaitu prinsip kejujuran, prinsip otonomi, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integrasi moral. Yuk kita simak penjelasannya apa saja sih yang di dalamnya. Dalam etika bisnis terdapat beberapa prinsip yang sering digunakan, yaitu sebagai panduan untuk bertindak dengan integritas dan moralitas tentunya. Berikut adalah penjelasan, uraian, dan contoh dari masing-masing prinsip yang sudah saya sebutkan tadi. Yaitu pertama, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran mengharuskan individu atau organisasi untuk beroperasi dengan integritas dan kejujuran yang tinggi dalam semua aspek bisnis mereka. Ini termasuk berbicara jujur, memberikan informasi yang akurat, dan tidak menipu atau menyesatkan pihak lain. Yaitu contoh seorang pembisnis yang jujur akan memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pelanggan tentang produk atau layanan yang ditawarkan, termasuk kekurangan atau resiko yang mungkin ada. Dan mereka itu tidak akan menyembunyikan informasi yang relevan atau melakukan taktik penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil. Dan kedua, prinsip otonomi. Prinsip otonomi menekankan pada penghargaan terhadap otonomi individu dan pengambilan keputusan yang bebas. Dalam konteks bisnis, prinsip ini menekankan pentingnya menghormati hak individu, termasuk hak karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan diri mereka sendiri. Tentunya contoh dalam perusahaan yaitu menganut prinsip otonomi akan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengambil keputusan terkait dengan pekerjaan mereka, seperti pengaturan waktu kerja atau pelaksanaan proyek. Perusahaan juga akan memberikan pelanggan pilihan yang jelas dan kebebasan dalam mengambil keputusan pembelian. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan mengacu pada pengakuan terhadap keadilan dan kesetaraan dalam semua interaksi bisnis. Ini menyakup perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis, dan tentunya masyarakat secara umum. Contoh, sebuah perusahaan yang menerapkan prinsip keadilan akan memberikan kompensasi yang adil kepada karyawan berdasarkan kontribusi mereka, tanpa melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau faktor yang tidak relevan. Perusahaan juga akan menjaga hubungan bisnis yang adil dengan pemasok dan mitra bisnisnya. Yang keempat ada saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan akan mengarah pada individu atau organisasi untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam bisnis.
Prinsip ini mengingatkan kita bahwa bisnis yang berkelanjutan dan sukses didasarkan pada kerjasama dan manfaat bersama. Dan contohnya itu seperti sebuah perusahaan yang menerapkan bisnis saling menguntungkan akan mencari kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan dalam negosiasi dengan pemasok dan mitra bisnisnya. Mereka akan menciptakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan sambil memperoleh keuntungan yang wajar. Dan yang kelima yaitu prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral menekankan pada pentingnya menggabungkan etika bisnis dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang lebih luas. Prinsip ini mendorong individu dan organisasi untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan moral yang mendalam dan untuk bertindak sesuai dengan keyakinan moral mereka. Contoh, sebuah perusahaan yang menerapkan prinsip integritas moral akan mempertimbangkan dampak panjang dari keputusan bisnis mereka terhadap lingkungan masyarakat dan generasi yang akan mendatang. Mereka mungkin memilih untuk mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan, memberi sumbangan untuk amal, atau berinvestasi dalam program pendidikan untuk komunitas setempat. Nah, selanjutnya yaitu terdapat referensi Simatupang TM tahun 2014 Etika Bisnis Dasar-Dasar dan Isu-Isu Kontemporer Salemba 4. Yang kedua Wibowo tahun 2013 ketika Etika Bisnis Teori dan Aplikasi Penerbitan Andi. Terakhir ada studi A tahun 2017 Etika Bisnis Penerapan Nilai-Nilai Etis dalam Dunia Bisnis Pustaka Belajar. Nah, kita next pertanyaan selanjutnya. Hubungan etis dan perusahaan yaitu meliputi hubungan konsumen dan perusahaan, pelayanan bertanggung jawab, perlindungan terhadap konsumen. Nah, kira-kira apa saja ya pembahasannya? Yuk kita bahas. Hubungan etis antara konsumen dan perusahaan melibatkan prinsip-prinsip dan praktik yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Ya, ini menyangkut pelayanan yang bertanggung jawab terhadap konsumen dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing aspek ini secara lebih rinci. Hubungan konsumen dan perusahaan. Hubungan konsumen dan perusahaan adalah interaksi yang terjadi antara pelanggan atau konsumen dan perusahaan. Saat konsumen menggunakan atau memberi produk atau layanan perusahaan, hubungan yang baik antara konsumen dan perusahaan didasarkan pada prinsip saling menghormati, transparansi, dan komunikasi yang terbuka. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan produk dan layanan yang tentunya berkualitas, aman, dan sesuai dengan janji yang diumumkan kepada konsumen. Mereka juga harus mendengarkan dan memahami kebutuhan serta kekhawatiran konsumen, serta memberikan respon yang memadai terhadap masalah yang mungkin timbul. Yang kedua, yaitu ada pelayanan bertanggung jawab. Pelayanan bertanggung jawab adalah prinsip bahwa perusahaan harus menyediakan pelayanan yang baik
dan memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan cara yang etis, pelayanan yang bertanggung jawab yaitu dapat mencakup aspek-aspek sebagai berikut, yaitu transparansi. Transparansi itu perusahaan bisnis memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen tentang produk atau layanan yang mereka tawarkan ini, yang melibatkan pengungkapan yang jujur tentang harga, kualitas, fitur, dan resiko yang terkait dengan penggunaan produk atau layanan tersebut. Yaitu yang kedua dari kesesuaian. Perusahaan harus memastikan bahwa layanan yang mereka sediakan sesuai dengan harapan dan kebutuhan konsumen. Dan mereka itu harus menghormati preferensi dan kepentingan konsumen serta menjaga konsistensi antara janji yang dibuat dengan pengalaman yang diberikan. Selanjutnya ada tanggapan. Perusahaan harus merespon dengan cepat dan memadai terhadap pertanyaan, keluhan, atau masalah yang diajukan oleh konsumen. Tanggapannya yaitu yang efektif, membantu membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antara konsumen dan perusahaan. Yang ketiga yaitu perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan terhadap konsumen adalah tanggung jawab perusahaan untuk melakukan hak-hak dan kepentingan konsumen. Yaitu beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu seperti keamanan produk. Perusahaan harus memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan aman digunakan oleh konsumen. Mereka harus menguji produk secara menyeluruh, memberikan instruksi penggunaan yang jelas, dan tentunya memberikan peringatan tentang resiko potensi yang terkait dengan penggunaan produk tersebut. Yang kedua, informasi dan labeling yang jujur. Perusahaan harus memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada konsumen tentang produk atau layanan yang mereka tawarkan. Labeling produk harus jelas dan informatif, memberikan konsumen pemahaman yang baik tentang apa yang mereka beli atau gunakan. Yang ketiga yaitu privasi, keamanan data. Perusahaan harus melindungi privasi dan keamanan data konsumen. Mereka harus menjaga kerahasiaan informasi pribadi konsumen serta menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah akses yang tidak sah atau penyalahgunaan data. Selanjutnya yaitu referensinya, yaitu Mulyan D. tahun 2018 Bisnis dan Etika dalam Perspektif Konsumen Kencana Prenada Media Group. Yang kedua yaitu Widya Stuti D. Cahyono tahun 2017 Konsumen dalam Etika Bisnis PT Alex Media Komputer Indo. Nah, kalian sudah cukup mengerti tentang penjelasan yang saya berikan belum? Bukan sampai sini saja, masih ada beberapa bab dan pembahasan lagi nih sebagai bahan pembelajaran. Kira-kira bab dan pembahasannya selanjutnya apa ya? Nah, selanjutnya pembahasannya yaitu bagaimana etika pengambilan keputusan dalam perusahaan, yaitu etika dalam mengambil keputusan perusahaan, etika pengambilan keputusan terhadap individu dan kelompok.
Nah, mari kita kupas satu persatu yang sudah saya sebutkan tadi. Etika pengambilan keputusan dalam perusahaan merupakan suatu pendekatan yang mempertimbangkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang harus diikuti saat membuat keputusan yang berdampak pada individu, kelompok, dan perusahaan secara keseluruhan. Etika pengambilan keputusan bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil, transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar moral yang diterima. Selanjutnya, dalam konteks etika pengambilan keputusan perusahaan terdapat beberapa prinsip dan nilai yang harus dipertimbangkan, yaitu seperti integritas. Nah, keputusan harus didasarkan pada integritas dan kejujuran, dan hal ini menghindari praktik korupsi, manipulasi informasi, atau penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ada keadilan. Keadilan sendiri yaitu keputusan harus adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil dan berdasarkan ras, jenis, kelamin, agama, ataupun faktor lainnya. Yang ketiga yaitu transparansi. Proses pengambilan keputusan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Semua pihak yang terlibat harus diberikan informasi yang memadai dan memiliki pemahaman yang jelas tentang alasan dibalik keputusan yang diambil. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Keputusan harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Perusahaan harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan yang diambil terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang kelima, yaitu kepentingan bersama. Keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk karyawan, pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat luas. Yang keenam, kepatuhan hukum. Kepatuhan harus selaras dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Perusahaan harus memenuhi aturan dan regulasi yang ada dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Dalam konteks individu dan kelompok, etika pengambilan keputusan mengacu pada prinsip-prinsip yang harus diikuti untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan individu atau kelompok yang terlibat. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu keterlibatan dan partisipasi. Penting untuk melibatkan individu atau kelompok yang terkena dampak dalam proses pengambilan keputusan. Pendapat mereka itu harus didengar atau dipertimbangkan sebelum keputusan diambil. Yang kedua, konsultasi dan komunikasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa individu atau kelompok yang terkena dampak memahami alasan dibalik keputusan dan mendapatkan penjelasan yang memadai. Yang ketiga, keseimbangan kepentingan.
Keputusan harus mencari keseimbangan antara kepentingan individu atau kelompok yang terlibat. Tidak boleh ada perlakuan yang tidak adil atau penekanan yang berlebihan terhadap satu pihak. Yang keempat, pemberdayaan. Individu atau kelompok yang terkena dampak harus diberdayakan untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi mereka. Mereka harus diberikan akses ke informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Nah, referensinya yaitu Erianto tahun 2013, Etika Bisnis, Konsep Isu dan Implementasi Kencana Pernada Media Group. Kedua, ada Purnomo tahun 2015, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, Tinjauan Praktis Indonesia, Kencana Perdana Media Group. Yang ketiga adalah Rahmat J tahun 2014, Etika Bisnis, Landasan dan Penerapannya Raja Wali. Nah, selanjutnya yaitu ada bab Good Corporate Governance. Pemahaman Good Corporate Governance atau GCG, prinsip-prinsip GCG. Nah, kita bahas dalam bahasan ini yaitu GCG atau tata kelola perusahaan yang baik. Itu suatu kerangka kerja yang mengatur bagaimana suatu perusahaan dijalankan dan diawasi dengan tujuan mencapai efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. GCG sendiri itu bertujuan untuk menjaga kepentingan pemangku kepentingan stakeholder yang beragam seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. Prinsip-prinsip GCG yang penting itu dan meliputi transparansi. Prinsip transparansi mengharuskan perusahaan untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Hal ini melibatkan pengungkapan informasi yang relevan mengenai keuangan operasional dan kebijakan perusahaan. Yang kedua ada akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas ini menekankan pentingnya perusahaan dan individu dalam bertanggung jawab atas tindakan mereka. Perusahaan harus mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga yaitu pertanggungjawaban atau responsibility. Prinsip pertanggungjawaban menuntut perusahaan untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan mereka. Perusahaan diharapkan menjalankan tanggung jawab mereka dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya yang keempat, kemandirian atau independence. Prinsip kemandirian mengharuskan adanya pemisahan kekuasaan terhadap pemegang saham, dewan direksi, dan manajemen perusahaan. Ini mencegah terjadinya konflik kepentingan yang merugikan perusahaan dan pemangku kepentingan. Yang kelima, kewajaran atau biasa disebut fairness. Prinsip kewajaran menekankan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pemangku kepentingan.
Perusahaan harus memperlakukan pemegang saham, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya dengan keadilan dan tidak melakukan diskriminasi. Yaitu selanjutnya ada beberapa referensi, yaitu seperti Komite Nasional Governance Kebijakan Governance tahun 2006 pedoman GGC Indonesia dan Komite Nasional Kebijakan Governance 2017 pedoman tata kelola bagi perusahaan perkebunan sawit di Indonesia. Nah, masih ada satu bab lagi yang kita bahas. Tentunya masih semangat kan? Kalau semangatnya, semua pembahasan akan masuk dong. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang corporate responsibility. Yuk kita bahas corporate social responsibility atau biasa disebut dengan CSR. Adalah konsep di mana perusahaan secara sukarela mengambil tanggung jawab terhadap dampak sosial lingkungan dan ekonomi dari operasi mereka. Pemahaman CRS ini melibatkan integrasi prinsip-prinsip etis dalam keputusan bisnis dan tindakan perusahaan dengan tujuan mencapai keberlanjutan jangka panjang. Ini melibatkan perhatian terhadap kepentingan pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. Berikut ini adalah dimensi-dimensi utama dalam pemahaman CSR. Yang pertama yaitu tanggung jawab sosial. Ini mencakup upaya perusahaan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Contoh praktik CSR dalam dimensi ini termasuk sumbangan kegiatan amal, sponsor program pendidikan atau kesehatan, dan membangun kemitraan dengan organisasi untuk membantu masyarakat. Contoh kasus CSR itu seperti Lego. Lego perusahaan mainan memiliki inisiatif CSR yang kuat dengan fokus pada pendidikan anak-anak. Mereka meluncurkan program Lego Foundation yang memberikan dukungan kepada anak-anak dalam hal pembelajaran kreatif, inklusif, dan bermain. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh dunia. Yang kedua, tanggung jawab lingkungan. Ini melibatkan usaha perusahaan untuk mengelola dampak negatif mereka terhadap lingkungan dan mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan. Ini dapat mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah, konservasi sumber daya alam, dan penggunaan energi terbarukan. Contoh kasus seperti perusahaan IKEA yang menjual barang-barang itu kan, ada makanan juga. Perusahaan itu menjadi perusahaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan tentunya ya. Mereka telah berinvestasi dalam energi terbarukan, mengurangi emisi karbon di rantai pasokan mereka, dan menggunakan bahan ramah lingkungan tentunya dalam produk-produk mereka. Yang ketiga yaitu tanggung jawab ekonomi. Ini mencakup bagaimana perusahaan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan
lapangan kerja, bayar upah yang adil, dan menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan pemasok dan mitra bisnis. Seperti contoh kasus perusahaan Unilever, mereka menerapkan praktik CSR dengan fokus pada dampak ekonomi, dan mereka telah meluncurkan program enhancing livelihoods yang bertujuan untuk memberikan penghidupan pada petani kecil dan produsen lokal melalui pelatihan, akses pasar, dan pembelian langsung. Nah, sekian dari materi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat dan semoga mudah untuk dipahami tentunya ya. Sekian dari presentasi saya, dan perkenalkan, nama saya Agustina Nurroshita, NIM 21111002966, mata kuliah Etika Bisnis, dan kelas MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.